Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Mereka pergi ke Cigasti. Di perjalanan Aki Sidik menanyakan, Ki Darga temannya dulu ke Mang Dekong karena tadi Aki Sidik menanyakan ke Mang Dekong mau kemana. Mang Dekong menjawabnya mau ke Cigasti. Aki Sidik jadi ingin tahu temanya Ki Darga dari cerita Mang Salhafi, bahwa Ki Darga tinggal di Cigasti. Mbah Dekong menjawabnya bahwa Ki Darga betul di Cigasti. Akhirnya mereka berpisah di daerah Sukadana. Di daerah Ciwalen mereka naik delman jurusan Wanaraja. Sesampai di Wanarja mereka melanjutkan perjalanan menuju Cihuni. Dari Cihuni mereka naik dokar dan sampai di Nangkapait. Waktu hampir sudah gelap, Aki Sidik menanyakan kampung Cicapar dan Mang Salhafi kepada orang yang sedang belanja di Babah Gondok. Tapi Babah Gondok menyebut Salhafi bapaknya Asmita adalah rampok. Saking marahnya Gumilar karena kakek dan bapaknya disebut rampok, Gumilar mencekik leher Babah Gondok sampai mereka berkelahi dan Babah Gondok pingsan dikalahkan oleh Gumilar. Istrinya si Babah Gondok teriak minta tolong dan menyebut Gumilar rampok. Tetangga Babah Gondok keluar termasuk Asmita yang sekarang rumahnya dekat dengan rumah Babah Gondok. Tapi Gumilar menceritakan bahwa dia bukan rampok tapi mencari kampung Cicapar dan kakeknya Mang Salhafi. Asmita waktu ada orang yang menanyakan Mang Salhafi sampai terkejut dan matanya melihat tangan Gumilar yang jari tangan kelingkinganannya tidak ada. Asmita tidak sangsi lagi bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah Gumilar anaknya yang sudah lama dicari. Langsung. Dan menerangkan bahwa dia adalah bapaknya. Akhirnya Gumilar membalas pelukan Gumilar sambil nangis. Melepaskan rasa rindu yang sudah bertahun-tahun mereka berpisah. Asmita menanyakan orang yang ikut dengan Gumilar, dan Gumilar menerangkan bahwa yang sudah tua namanya Aki Sidik gurunya dan yang masih muda temannya Arman dari Milamar. Akhirnya Gumilar Aki Sidik Arman diajak oleh Asmita ke rumahnya untuk menemui ibunya Gumilar. Nyi Esi yang tadi ditinggalkan Asmita waktu ada ribut-ribut di luar rumah. Asmita, Gumilar Aki Sidik dan Arman sampai di rumah. Nyi Esi waktu melihat suaminya beserta dengan dua orang pemuda yang satu yang sudah tua. Jadi bertanya dalam hatinya, tapi Asmita memberi isyarat kepada Gumilar jangan memberitahu dulu ibunya. Asmita menyuruh Nyi Esi untuk menyediakan makanan dan minum. Sesudah menyediakan makanan, Nyi Esi disuruh duduk oleh Asmita dan Asmita menjelaskan bahwa yang ada di hadapannya adalah Gumilar anaknya. Mendengar cerita dari Asmita, Nyi Esi menjerit dan merangkul Gumilar. Saking kelewat gembiranya Nyi Esi pingsan di pelukan Gumilar. Aki Sidik mengobati Nyi Esi dan akhirnya Nyi Esi sadar kembali sambil memeluk Gumilar menanyakan cerita Gumilar dari hilang di Saung karena kelakuan Lurah Barja sampai datang ke Nangkapait. Akhirnya Gumilar dengan air mata keluar menceritakan perjalanan hidupnya. Sesudah menceritakan perjalanan hidupnya, Gumilar menanyakan perjalanan hidup bapak dan ibunya. Asmita menjelaskan perjalanan hidupnya, lalu Nyi Esi menceritakan perjalanan hidupnya. Sesudah mendengar cerita ibu bapaknya, kelihatan wajah Gumilar memerah dan marah ke si Barja dan Babah Gondok yang telah membuat hancur keluarganya. Tapi Aki Sidik menenangkan Gumilar bahwa tidak langsung tadi Gumilar telah memberi pelajaran Babah Gondok. Akhirnya Gumilar jadi tenang kembali dan mereka sambil ngobrol menyantap makanan dan minuman yang diberikan ibunya. Di pagi hari mereka pergi ke kampung Cicapar, tidak ketinggalan Asmita dan Nyi Esi. Mang Salhafi terkejut melihat Gumilar dan Asmita yang sudah sangat akrab. Akhirnya Asmita menceritakan pertemuan kemarin dengan Gumilar. Dan Mang Salhafi juga heran kenapa Aki Sidik ikut bersama cucunya. Dan Aki